till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is a tank. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan baik dan sehat di rumah. Hari ini kita akan memulai renungan ditemani oleh 3 guru spesial di sini. Ada Pak Bagas, ada Budia, dan ada Pak Kris. Untuk memulai renungan pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi bersama. Sambil tepuk tangan boleh, sambil berdiri juga boleh dari rumah. Kita mulai ya, dengan lagu KASIH. Mari anak-anak, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas malam yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk kami mengistirahatkan tubuh kami sejenak, hingga pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami kembali, dan Engkau siapkan kami kembali untuk melaksanakan setiap tugas-tugas kami hari ini. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, siapkanlah hati kami, siapkanlah telinga kami, hingga firman pada pagi hari ini dapat menjadi semangat bagi kami menjalankan tugas dan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian, Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih
janji-janjimu. Mari kita mulai renungan dengan firman yang akan disampaikan oleh Budia. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan landasi dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengenal Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu menyertai, memberkati dan memimpin langkah kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami tetap boleh belajar setia untuk memuji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu boleh menjadikan pelita bagi kaki kami. Sehingga kami boleh dengan berjalan dengan tepat dan pasti di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, Pak Bagas, Ya, Budia. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin tanya, pernah enggak Pak Bagas marah? Pasti pernah dong. Nah, anak-anak yang di rumah pernah marah? Pasti ya. Nah, mungkin disuruh mama tidak mau terus marah. Atau mungkin mama atau papa melarang kalian marah. Betul? Betul. Ya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan tentang marah. Boleh enggak sih marah? Menurut Alkitab, boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Nah, kita akan bersama-sama untuk membuka Alkitab dari Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-8. Ya. Mazmur yang ke-37, ayatnya yang ke-8. Sudah ketemu semua? Apakah sudah ketemu? Siap, sudah Budia. Ayo, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Anak-anak ingat bahwa Tuhan Yesus selalu mengajari kita untuk mengasihi, ya. Seperti yang lagu awal tadi tentang kasih. Nah, kita mengasihi, tetapi memang dilarang untuk marah, ya. Kenapa kok kita dilarang untuk marah? Karena marah bisa dosa dong Budia. Dosa satu. Yang kedua, marah bisa membuat kita apa Budia? sakit. Oh, marah itu bisa buat kita sakit, bisa Budia. sakit. Contohnya seperti apa, bisa Budia? sakit. Misalnya, contohnya, ketika kita marah-marah, meledak-ledak marah kita, nah, terus jadi pusing. Nah, itu kan sakit, ya. Terus kita marah, emosi sekali, perutnya jadi sakit, mules. Nah, itu dalam bahasa psikologi namanya psikosomatis, ya. Apa Budia? Psikosomatis. Ya, karena marah, karena kita punya masalah, kita punya hal-hal yang merugikan mental, spiritual kita, akhirnya apa? Tubuh kita tidak kuat, roh jasmani kita tidak kuat. Tubuh kita jadi akhirnya sakit. Nah, sekarang berbicara marah ini menurut Alkitab, boleh enggak kita marah? Ya, boleh enggak kira-kira? Boleh enggak ya kira-kira? Nah, Enggak sebelum boleh. dijawab kita akan mendengarkan cerita, ya, tentang seekor kera. Waduh, seekor kera bisa marah ya. Kenapa bisa marah? Nah, begini ceritanya anak-anak. Kalian kenal dengan Simbad, ya, Simbad, seorang pelaut, ya, seorang pelaut. Suatu saat Simbad dengan rombongannya itu tersesat di laut. Wah, aneh ini, kok tersesat kok di laut, ya. Nah, berhari-hari, ya, kekurangan minum, kekurangan makan. Maka dia berusaha terus untuk mencari daratan. Akhirnya sekian hari, ya, beberapa hari dia mencari daratan, akhirnya ketemu, Pak. Ya, ketemu. Maka Simbad menyuruh rombongannya, menyuruh teman-temannya, ayo kita lebih keras lagi untuk berlayar, itu ada daratan. Berarti lebih keras untuk mendayung agar sampai ke daratan. Iya, ya, tidak peduli, pokoknya terus. Akhirnya mereka tiba di daratan. Harapannya apa?
Supaya dia mendapatkan air tawar untuk diminum. Supaya dia mendapatkan makanan untuk dimakan. Supaya perutnya tidak kosong. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Begitu Sinbad dengan rombongannya turun dari kapal, ternyata dihadang oleh seekor kera. Kera melihat kedatangan rombongan itu langsung marah. Ya, langsung marah. Karena apa keranya marah? Ya, kenapa kok kera marah? Ya, karena apa? Sinbad melempar kerikil ke arahnya. Ya, melempar kerikil ke arahnya, Sinbad maju, melempar kerikil kecil-kecil ke arah kera itu mundur-mundur ya. Sambil mundur dia balas dendam untuk melempar dengan batu ke arah Sinbad. Ya. Batu besar, padahal Sinbad hanya kerikil yang dilempar. Tapi kera itu ambil batu besar dilemparkan, ambil batu besar dilemparkan lagi. Akhirnya semakin lama semakin menengah ke tengah daratan terus. Akhirnya di situ ada pohon kelapa. Nah, batu-batu yang di sekitarnya sudah tidak ada. Batunya habis karena dilempar habis tadi. Dilemparkan itu. Akhirnya apa? Sinbad kera itu naik ke pohon kelapa. Sinbad terus melemparinya dengan kerikil, hanya kerikil dan tidak mengenai tubuhnya. Berarti Sinbad tadi dilempar tapi nggak kena ya? Iya, melemparnya untuk apa? Dia tujuannya ingin sesuatu, makanan dan minuman. Akhirnya kera itu dengan marah memanjat terus pohon kelapa itu, ambil kelapa itu dilemparkan ke Sinbad. Ke Sinbad otomatis apa? Menghindar sana, menghindar sini, ambil lagi, lempar, menghindar sana, menghindar sini, tidak kena sedikit pun. Nah, untungnya bagi Sinbad, kelapa-kelapa yang diambil itu ternyata sudah bisa untuk dinikmati. Nah, kemarahan kera yang sangat amat itu merugikan dirinya, merugikan kera itu, tapi menguntungkan orang lain. Iya. Nah, itu anak-anak cerita tentang marah yang dilakukan oleh seekor kera. Nah, bagaimana? Apakah kita juga boleh marah? Tidak boleh. Nah, boleh. Oh, boleh ya, Budia. Tetapi ada tetapinya. Tetapinya apa? Kalau kita berbuat marah atau kita marah-marah, tidak boleh sampai merugikan orang lain. Karena dengan merugikan orang lain berarti kita jatuh dalam dosa. Ya. Marah silahkan. Kita mengatakan kalau kamu marah, masuk kamar, kunci pintu. Ya, menangislah di hadapan Tuhan. Ya, kata-kata keluarkan semua di hadapan Tuhan. Dengan demikian orang-orang di sekitarmu tidak akan kena imbasnya ketika kamu marah-marah. Nah, oleh karena itu ketika anak-anak marah silahkan. Tetapi jangan sampai berbuat dosa. Ya, itu firman Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita benahi diri kita masing-masing. Kita belajar sabar, belajar menahan emosi, belajar tidak marah-marah. Karena marah yang tidak terkendalikan akan merugikan dirinya sendiri, juga merugikan orang lain. Sanggup tidak marah? Pak Bagas sanggup tidak marah? Pasti sanggup. Pak Kres sanggup tidak marah? Pasti. Mari kita belajar bersama-sama untuk melepaskan semuanya itu. Belajar sabar dan tidak akan marah-marah. Karena kita meyakini Allah itu luar biasa baiknya. Selalu membimbing kita, menuntun kita bila kita mau datang kepadanya. Setuju? Setuju. Allah itu baik. Mari kita berdoa untuk mengucapkan syukur karena Allah itu baik buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu jikalau pagi ini kami boleh diingatkan untuk menahan diri supaya tidak marah-marah. Seandainya kami marah, ajari kami untuk tidak mendukakan hati orang lain. Sehingga membuat orang lain menderita. Bila kami tidak bisa mengendalikan diri karena emosi dan kemarahan kami akan jatuh dalam pencobaan. Dan kami tidak menginginkan itu. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk sabar, bisa menahan diri untuk tidak emosi dan tidak marah-marah. Dalam perkara apapun juga. Karena kemarahan itu adalah pilihan. Bila kami hidup dengan seturut kehendak Tuhan, kami bisa hidup di jalan Tuhan. Tapi bila kami mengumbar emosi, mengumbar kemarahan kami, itu akan merugikan diri kami sendiri dan merugikan orang lain. Terima kasih Tuhan,
Kami menyerahkan diri kami secara pribadi kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang penuh kemuliaan kami bersaksi bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya anak-anak, itu tadi adalah firman dari Bu Dia yang mengajarkan kita untuk tidak marah-marah ya Bu Dia ya. Iya. Karena marah akan mengakibatkan Kita menderita, orang lain juga menderita. Dan Berbuat dosa. iya. Iya. Anak-anak jangan marah-marah ya. Kalau marah-marah itu tadi kata Bu Dia, kunci pintu, terus di kamar, Nangis di dalam kamar. Ya, menenangkan diri di dalam kamar. Ya anak-anak, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Allah Itu Baik. Dengan tepuk tangan ya. Ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.